Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang model pembelajaran Discovery Learning. Nah, sebelum saya memulai pembahasannya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Ida Trimulyani, NIM 14014191009, nomor presensi 16. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang model pembelajaran Discovery Learning. Di sini ada 3 subtopik pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada sintaks-sintaks Discovery Learning, yang kedua ada cara penerapan Discovery Learning, dan yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan Discovery Learning. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang sintaks-sintaks Discovery Learning. Jadi teman-teman, sintaks-sintaks Discovery Learning ini ada 6. Yang pertama ada yang namanya stimulation atau pemberian rangsangan. Yang kedua ada yang namanya problem statement atau identifikasi masalah. Yang ketiga ada yang namanya data collection atau pengumpulan data. Yang keempat ada yang namanya data processing atau pengolahan data. Yang kelima ada yang namanya verification atau pembuktian, dan yang keenam ada yang namanya generalization atau menarik kesimpulan. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara penerapan Discovery Learning ini. Yang pertama adalah pemberian rangsangan. Di sini guru akan memulai kegiatan pembelajaran dengan mengajukan beberapa pertanyaan atau anjuran untuk membaca buku dan aktivitas belajar yang menunjang atau yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Yang kedua, ada yang namanya identifikasi masalah. Pada kesempatan kali ini, guru akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak-banyaknya agenda pembelajaran atau agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pembelajaran ini. Kemudian, salah satunya akan dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara. Selanjutnya, ada yang namanya pengumpulan data. Jadi, ketika guru memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang relevan sebanyak-banyaknya dan membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang telah dirumuskan tadi. Selanjutnya, ada yang namanya kegiatan pengolahan data. Jadi, dalam kegiatan pengolahan data ini, guru melakukan bimbingan pada saat peserta didik mengolah data. Hal ini bertujuan agar tidak terciptanya miskonsepsi yang dibuat oleh peserta didik. Jadi pengolahan data ini merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh oleh siswa baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya. Setelah melakukan pengolahan data, maka akan ditafsirkan. Selanjutnya ada yang namanya pembuktian. Jadi pembuktian ini bertujuan agar proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif. Nah, jika guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Nah, jadi di sini akan memberikan pembuktian dari beberapa hipotesis yang telah diajukan tadi atau beberapa jawaban sementara dari pertanyaan tadi. Nah, disinilah proses pembuktiannya. Apakah jawaban itu benar atau tidak? Selanjutnya yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Jadi proses menarik kesimpulan ini dapat dijadikan sebagai prinsip umum yang berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasinya. Jadi setelah semua data itu dikumpulkan, diolah, terus dibuktikan, maka kita akan dapat menarik sebuah kesimpulan atau kesimpulan itu merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan atau hipotesis atau rumusan masalah tadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan dari model pembelajaran Discovery Learning. Apa aja sih kelebihan dari model pembelajaran Discovery Learning ini? Yang pertama adalah mendukung partisipasi aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, menumbuhkan rasa ingin tahu peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, melatih siswa atau peserta didik untuk belajar secara mandiri.
Yang selanjutnya ada kelemahan dari discovery learning ini. Apa saja sih kelemahannya? Jadi untuk yang pertama, kelemahannya adalah kemampuan berpikir rasional siswa ada yang masih terbatas. Yang kedua, tidak semua siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan cara ini atau dengan menggunakan model discovery learning. Yang ketiga, terbentuknya miskonsepsi. Dan yang keempat, menyita banyak waktu karena guru dituntut untuk mengubah kebiasaan mengajar yang dimana pada umumnya guru menjadi fasilitator atau pemberi informasi, motivasi, dan pembimbing. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.